Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama saya Lang Kusumah di PKS TV. Hari ini kita bersama dengan salah satu narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah Aleg PKS dari Dapil 4. Nanti saya perkenalkan lebih lanjut ya. Tapi sebelumnya, kalau teman-teman lihat di kamera ini ada produk-produk beliau. Jadi ini ada produknya, ini ada prestasinya sebagai juara 1 Adikarya Pangan Nusantara APN kategori pelopor tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2015. Jadi kemudian juga ada ini salah satu penghargaan beliau dan ini produknya. Kita sambut langsung Umi Nisa. Assalamualaikum Umi Damang. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, berjuang tepang Umi ya. Jadi teman-teman ketemu dengan Umi Nisa itu mungkin baru beberapa kali, tapi alhamdulillah luar biasa. Beliau sekarang menyempatkan waktu bisa berkumpul bersama dengan kita. Sebelum dimulai, saya akan bacakan dulu CV beliau ya. Pertama untuk nama itu Anissa Hoeriah atau biasa dipanggil Umi Nisa. Iya. Oke, Umi Nisa ya. Tempat yang lahir di Bandung 25 Desember 1977. Alamat boleh disebutkan Umi? Boleh. Di Dusun Cikawung RT 5 RW 3 Desa Sukajadi Wado Sumedang 45373. Sekarang beliau sebagai anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Sumedang dan juga Ketua Asosiasi KWT Kabupaten Sumedang. KWT itu kalau teman-teman belum tahu namanya Kelompok Wanita Tani. Ini penghargaan beliau ya, ini luar biasa, ini kebanggaan kita semua ya. Juara 1 yang tadi piala ya, juara 1 Adikarya Pangan Nusantara kategori pelopor tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2015. Pelaku UMKM berprestasi Kabupaten Sumedang tahun 2017, inovator pangan Indonesia dari Badan Ekonomi Kreatif Indonesia Bekraf tahun 2017, Dompet 2 Award sebagai penggerak ekonomi pangan lokal tahun 2019. Tepuk tangan dulu buat Umi Nisa. Luar biasa Umi. Kok bisa Umi? Bisa apa ya? Asik. Jadi gini teman-teman, Umi Nisa itu nggak berbicara tentang teori, tapi belum bisa tentang praktek. Jadi ini salah satu produk UMKM unggulan Sumedang Umi ya. Iya, bisa dikatakan seperti itu kali ya. Siap Umi. Oke, teman-teman, selain itu juga Umi Nisa ini salah satu tutor PAUD juga. Umi boleh disebutkan prestasi Umi sebagai tutor PAUD apa aja Umi? Waktu itu juara karya tulis tingkat Sumedang dan juara APE tingkat Sumedang juga. Apa itu apa Umi? Alat permainan edukatif. Oh, jadi Umi membuat APE ya. Dan itu juara? Ya, alhamdulillah. Juara 1? Enggak sih, juara 3. Juara 3, se-Kabupaten Sumedang. Oke, luar biasa teman-teman. Itu saya rasa itu bagian kecil prestasi dari beliau. Semoga kita bisa segera mengikuti jejak langkah dari beliau. Amin. Oke, kita lanjut ya. Umi, ini ada produk nih Umi. Saya juara 1 tapi udah lupa lagi. Oke, gak apa-apa. Yang penting juara dan berprestasi. Segera kita melanjutkan prestasi beliau. Teman-teman, Umi ini apa Umi? Ini kok menarik banget loh Umi ini kemasannya. Karena ini macam-macam produk mulai UMKM. Kan mau ngebahas Anjeli. Iya, maksudnya tanya dulu. Ini apa saya? Kebetulan. Definisi mau disebutkan Umi nggak? Enggak, maksudnya di Sumedang itu ada berapa banyak produk hasil UMKM Sumedang. Oke. Ini apa saya ke depan gitu. Tapi sebetulnya mah. Oke. Kita kelang lagi ya. Tapi bisa di ini. Bisa aman tuh aman. Jadi teman-teman, kalau teman-teman perhatikan di depan ya, ini ada beberapa produk dari Umi Nisa. Umi Nisa, selain ini apa lagi produk unggulan Sumedang untuk UMKM Umi? Jadi kalau Sumedang itu, masya Allah ya, banyak produk UMKM yang luar biasa. Dan ada di beberapa itu tentang ada opak ode gitu yang memang udah terkenal. Ada kerupuk jenggol Imas Oyo yang sudah juara blibli.com gitu kan, juara 1 kalau nggak salah waktu itu. Banyak sekali sih produk-produk UMKM Sumedang, ada ubi cilumbu gitu kan. Iya. Banyak sih. Jadi masalah suka tali yang keren gitu kan. Dan juga mungkin opak ujo yang dari Congyeang. Jadi banyak produk unggulan banyak sebelumnya ya. Oke. Nah, untuk yang ini Umi bisa jelaskan nggak apa ini yang di depan Umi ini?
Kalau ini kebetulan produk Umi sebelum jadi anggota dewan udah menantis di dunia UMKM itu sendiri. Kami bergerak di pangan lokal, di antara salah satunya adalah tentang hanjeli gitu kan. Hanjeli. Ya, hanjeli itu memang pangan alternatif yang sudah terlupakan lah ya. Sudah terlupakan yang memang orang udah tidak familiar lagi dengan hanjeli gitu karena memang hanjeli itu tumbuh di Waduk. Jadi saya dan beberapa rekan-rekan saya berusaha untuk membumikan kembali lah gitu karena memang dilihat dari kandungan dan lain sebagainya yang bagus untuk dikonsumsi. Oke. Jadi teman-teman ini kalau saya pribadi ya karena Langa karena Langa memang orang kampung, orang Ciomas, Desa Kamat, Tanjung Medar. Jadi hanjeli itu pemilihan untuk Langa pribadi. Yeah. Tapi kalau untuk teman-teman mungkin yang belum tahu, ini salah satu yang udah remahan Umi ya. Yang udah hasil proses di seperti ini nih teman-teman. Jadi biji hanjeli atau beras hanjeli. Udah jadi beras hanjeli ya, ini udah betul-betul siap konsumsi. Iya, tiap ditanak lah gitu. Siap ditanak ya. Jadi ini kurang kayak biji apa ya, karena memang kedelai cuma lebih kecil lagi bubuknya kalau teman perhatikan seperti ini. Nah ini hanjeli yang udah memang siap tanak ya. Iya, siap tanak. Jadi Umi Nisa ini mengembangkan hanjeli dari mulai untuk proses pembibitan, penanaman, pemeliharaan hingga menjadi kemasan seperti itu Umi ya. Iya. Luar biasa. Jadi memang bagi yang belum tahu hanjeli itu sebetulnya kalau di Langa itu tanaman liar. Iya betul. Tanaman liar. Jadi memang sabit buang atau juga mungkin untuk pakan ternak juga tambahan pakan ternak. Jadi tapi oleh Umi Nisa ini dibuat menjadi pangan lokal, alternatif pangan lokal. Ya. Luar biasa, tepuk tangan buat Umi Nisa. Jadi itu satu prestasi yang luar biasa ya teman-teman. Karena mohon maaf ya untuk hanjeli lah, mohon maaf Umi ya, kalau di Langa itu bukan komoditas mungkin Umi. Jadi pangan yang terlupakan karena memang sejarahnya pun juga di Langa itu nggak dari setahu Langa di kampung itu alternatif makan tapi dari hanjeli itu kan aneh loh Umi. Perlu pertama kalinya, makanya kok bisa hanjeli dimakan? Memang bisa, tapi dalam artian diolah jadi alternatif pangan itu luar biasa. Ini sejarahnya gimana Umi bisa sampai kepikiran untuk membuat alternatif pangan lokal dari hanjeli Umi? Kebetulan kan Umi itu punya kegiatan mengajar PAUD gitu kan. Jadi ketika mengajar PAUD ingin mengenalkan makanan yang berbasis pangan lokal, diantaranya dari singkong gitu, dan salah satunya adalah hanjeli gitu. Ketika ada orang tua murid memberikan hanjeli dan ternyata hanjeli ketika searching bagus ya kandungan gizinya, dan kalau di Bandung itu nilai ekonomisnya juga cukup tinggi, tapi di daerah Waduk khususnya tidak laku. Itu membuat PR buat Umi, kenapa sih sesuatu yang memang di Bandung mahal gitu punya nilai jual tinggi, tapi di Waduk kok nggak laku gitu, malahan dijadikan betul kata Angga sesuatu yang tidak mempunyai nilai jual lah gitu kan. Sehingga punya PR bagaimana caranya hanjeli itu istilahnya bisa laku dijual lah gitu. Seperti itu. Karena memang tertarik juga sih dengan kandungan gizinya, glikemiknya rendah, proteinnya tinggi, dan kalsiumnya juga tinggi. Oke, jadi memang teman-teman ini inovasi loh. Ini bukan kreativitas ya, tapi inovasi. Satu hal yang memang belum ada dibuat ada. Ini inovasi. Jadi ini salah satu inovasi yang betul-betul produk asli dari Sumedang, dari Waduk loh. Di sini pun juga tertulis Waduk loh guys. Waduk Sumedang, fantastik ya. Jadi namanya KWT itu fantastik. Jadi ini hasil produksi dari teman-teman KWT di Waduk. Iya, fantastik. Jadi ada sejarahnya. Jadi panganan asli di Sukajadi antik, karena memang antiknya kita memang jarang ada yang tahu gitu bahwa fantastik itu bisa dibikin berbagai jenis makanan. Oke, jadi KWT fantastik panganan di Sukajadi antik. Luar biasa, tepuk tangan buat Umi Nisa. Buat teman-teman KWT juga luar biasa. Jadi pangan ti Sukajadi antik fantastik ya. Jadi ini produksi oleh KWT fantastik di Waduk Sumedang. Jadi teman-teman dari kecil Langa sudah terbiasa dengan beras, dengan nasi, dengan sangu lah. Kalaupun Langa sudah makan surabi 3 ala 4, kadang 6 gitunya. Tapi kalau nggak makan nasi itu kita nggak makan loh. Lontong sayur, kupat itu kita nggak dihitung makan. Padahal semua terbuat dari beras. Jadi mindset kita untuk makan beras itu sangat tinggi sekali.
Kalau memang seandainya zaman dulu ya kita istilahnya mah perkembangan manusia, jumlah penduduk memang pertambahan yang nggak begitu melesat, lahan juga memang begitu masih banyak, tapi dikarenakan mungkin dengan perkembangan sekarang kemungkinan nanti untuk alternatif makan bakal nambah, bukan hanya tentang beras berarti kata Mia. Karena dulu sawah masih banyak, perlahan berubah jadi perumahan. Jadi tiba-tiba lahan untuk membuat padi akan terbatas, sehingga mungkin kita butuh pakan alternatif lain. Jadi kalau kita belum dibiasakan untuk mencoba pakan alternatif, maka ya kita akan selalu ketergantungan dengan beras. Makanya dengan adanya produk Hanjeli ini, beras Hanjeli ini, kita berdoa Umi ya, semoga bisa menjadi pangan alternatif ke depannya. Pangan masa depan ya. Kita bicara tentang Hanjeli, kita juga bicara tentang sorghum, kemudian juga kita bicara tentang mokap juga. Bahkan sudah ada mokap yang bisa dirubah jadi beras ya, yang teksturnya kurang lebih hampir sama dengan beras, sehingga itu bisa menjadi alternatif pilihan bagi kita untuk bisa hidup lebih sehat, dan juga mungkin kedepannya bisa lebih murah juga untuk biaya makan gitu ya. Kalau untuk singkong kan jauh lebih murah. Nasi singkong gitu. Jadi kalau padahal kan singkong dan nasi itu sebetulnya mah dua karbohidrat yang sama-sama kita butuhkan. Iya betul. Secara harga singkong lebih murah. Iya betul. Jadi sebetulnya mah dengan cukup makan singkong pun kita bisa hidup sebetulnya. Ya, karbohidrat kita udah terpenuhi. Sudah terpenuhi, kebutuhan karbohidrat kita sudah terpenuhi. Cuman dikarenakan mungkin kita dibiasakan behavior kita dengan beras, sehingga mungkin belum familiar. Tapi kita doakan semoga Hanjeli, singkong, mokap dan lain semacam bisa menjadi alternatif pangan di masa depan. Amin. Okay. Umi, untuk desain Umi ya, karena kalau kita bicara UMKM itu kan salah satu terbatas oleh desain. Ini ceritanya gimana Umi? Kok kepikiran bisa ngebuat desain secantik ini Umi? Ini dibantu sama teman juga. Oh ini juga, oke. Dibantu sama teman, dibikinkan desainnya, ya alhamdulillah cocok gitu. Berarti, nah ini Umi ini ada cerita lucu Umi ini. Nggak ada teman dia berjualan makanan, boleh disebut merek nggak ya? Enggak ya. Dia menjual makanan dalam bentuk kemasan seperti ini. Jadi dari bicara hitungan gram kecil loh, cuman juga 70 gram lah, kurang lebih seperti itu. Tapi memang kemasan cantik, jadi kadang menaikkan value juga, cuman endingnya itu adalah harga kemasan jauh lebih mahal dibanding dengan yang dijualnya. Dibanding isinya. Jadi kalau dulu dikemas dengan plastik bisa mungkin 500 gram, tapi kalau udah dikemas seperti ini paling kurang dari 100 gram. Itu bener Umi? Iya sih, jadi tergantung segmen pasarnya juga kan kita. Oh, iya. Jadi kita misalnya segmen pasarnya kita mau masukkan mau kemana gitu istilahnya. Jadi memang ada yang kemasan biasa, ada yang kemasan eksklusif. Gitu. Siap. Jadi mungkin ini jadi PR juga Umi. Berarti kan kedepannya harus ada pengembangan untuk kemasan. Iya. Karena kan kita tidak dapat dipungkiri, tetangga langga, saudara langga mungkin masih ada yang menggunakan kemasan yang pakai sistem lilin. Diser gitu. Itu masih ada. Semoga kedepannya ada inovasi mungkin dari UNI dan juga dari Sumedang mungkin itu sendiri, adanya teknologi pengemasan agar UMKM di Sumedang itu bisa lebih meningkat, lebih naik kelas gitu, lebih rapi, lebih tertata rapi untuk kemasan. Keren Umi, luar biasa. Berarti untuk kemasan, nah ini Umi, kalau untuk produksi Umi kan gini, Hanjeli itu kan susah loh Umi. Gimana Umi boleh cerita nggak Umi bagaimana awal mulai penanaman hingga proses jadi seperti ini Umi? Ya, karena memang Hanjeli itu sudah tanaman yang sudah hampir punah. Jadi pertama itu langkah pertama kita bekerja sama dengan petani untuk penanaman Hanjeli gitu kan. Setelah itu kita edukasi dan kita beli dari petani. Ada yang petani yang bergerak di penanaman budidaya, ada yang memang kelompok wanita tani yang bergerak di pasca panen gitu istilahnya, seperti itu. Berarti untuk petani yang penanaman budidaya, berarti kalau benihnya itu sama dengan dari Hanjeli yang sudah matang, dewasa, sudah tua ditanam lagi atau gimana Umi? Iya betul. Oh jadi kebetulan waktu penanaman kita dapat bantuan dari BPTP Jawa Barat untuk pembelian. Kalau tahap awal sebelum ada bantuan dari BPTP Jawa Barat, kita pakainya benih lokal Wado. Dan kebetulan
untuk hanjeli benih lokal Wado itu udah dipatenkan sama Unpad juga, bahwa Wado udah punya benih yang tersertifikasi Wado gitu istilahnya. Itu ada? Ya, Sumedang itu alhamdulillah. Wih, kebanggaan itu. Ya, itu dari berkat usaha dari Profesor Tati Nurmala gitu kan. Terus ada BPTP mengambil dari Cianjur, dan jadi kan varian hanjeli ada 3, ada varian batu, ada varian pulut, sama ada hanjeli yang kuning gitu. Cuman nggak bawa sih jenis ininya. Jenis-jenis untuk hanjelinya. Di mobil ketinggalan. Nggak apa Umi. Jadi petani untuk penanaman, ya, kemudian budidaya. Nah, itu berapa lama Umi untuk proses sehingga panen itu? Kalau karena hanjeli itu belum ada rekayasa genetika ya, jadi proses penanamnya masih alami, sekitar 5-6 bulan. Dari mulai tanam hingga jadi ya, panen. Ya. 8 bulan. 5-6 bulan. 5-6 bulan. Nah, setelah itu dipanen, bagaimana cara panen hanjeli Umi? Biasa sih kan biasa seperti padi, terus digebuk gitunya. Setelah itu kalau mau jadi beras ada proses penyosokan. Itu alhamdulillah udah dikasih alat sama Balai Besar Pasca Panen, jadi kita punya alat penyosok khusus hanjeli. Oke, jadi dibuat lebih mudah. Iya, nah, pada akhirnya nanti akan seperti ini. Ya. Oke, jadi ini untuk bukan olahannya, memang udah memang olahan karena udah jadi beras ya. Ini beras hanjeli ya. Jadi udah pasca panen. Kemudian dari beras inilah ditipung, dirubah hingga menjadi turunannya gitu. Produk turunannya ya. Ini produk utamanya induknya, kemudian ini produk turunannya. Jadi bisa jadi ranginang, bisa jadi teng-teng, bisa jadi kerupuk, bisa juga jadi paham. Sebenarnya sih produk olahan basahnya juga banyak, bisa dijadikan bugis, bisa jadi bugis. Bisa jadi bubur, pokoknya yang substitusi pengganti dari beras atau ketan bisa diganti sama hanjeli. Dan juga dari brownies juga bisa. Jadi brownies bisa. Brownies hanjeli. Ya, brownies hanjeli, jadi bubur. Yang paling banyak disukai ada bubur hanjeli ya. Ada juga. Nah, karena memang rasanya lebih enak kalau dibikin bubur. Okay. Dan mudah dibikinnya. Oh gitu. Jadi teman-teman sebetulnya ini udah jadi merek loh, Mi. Jadi merek hanjeli. Kalau memang kalau secara padi kan padi apa ini kan hanjeli juga memang sama dasar namaannya. Ketika jadi hanjeli apa, ini sudah jadi merek. Jadi semoga kedepannya ini jadi kebanggaan kita bersama. Jadi bahkan teman-teman tadi itu Umi sudah kirim berapa kilo itu Umi? Tadi ada pesanan dari Kerawang. Kerawang itu berapa kilo tuh Mi? 33 kilo. 33 kilo guys, 33 kilo beras hanjeli. Jadi tapi itu di sana untuk diolah jadi makanan atau dimakan? Iya, dibikin bubur kayak. Oh, dibikin bubur. Ini guys, Sumedang itu bukan kita kekurangan apa ya, ini ketinggalan pengolahan. Iya. Gak ada yang nggak jadi loh, mungkin ya, yang nggak jadi setiap kecuali sawit ya. Kalau di saya pribadi di Langa itu sawit belum ada. Ya artinya kan cep jadi. Jadi masya Allah kita dikasih kekayaan alam yang luar biasa, ya. Potensi yang alam yang luar biasa, dan masyarakatnya juga keren dan luar biasa juga gitu kan. Dan hanjeli ini salah satu tanamannya memang tidak mudah kena hama. Oh ini ya, tidak mudah kena hama. Ya, jadi kuat terhadap tidak mudah terserang hama, sama memang ya tadi lah tidak terlalu proses ininya tidak terlalu sulit gitu. Oh, proses penanamannya. Iya. Oke. Ini teman-teman kalau bukan membandingkan ya, tapi dalam artinya seperti ini. Kalau beras itu kan ada butuh pupuk yang banyak. Kalau ini tidak dipupuk cuy sama tumbuh. Oke, jadi butuh pupuk, butuh air, kemudian juga ada digosrok lah, banyak proses lah hingga menjadi beras. Tapi kalau hanjeli memang secara waktu memang agak lama, tapi ini kita bisa sistem pola. Kita tanam lupa lah, karena kalau untuk diantap pun sebenarnya memang menjadi biasa sebenarnya. Ya karena memang dulunya kan tanaman liar ya. Oh iya. Betul. Jadi tanpa apa pun hanjeli akan terjadi. Iya, tapi entah kalau diurus akan jadi bagus. Gitu kan. Oke. Jadi tinggal mungkin ada pengolahan yang lebih maksimal untuk bisa membuat bukan pengolahannya sebenarnya lebih ke sosialisasi mungkin Om ya. Iya, betul. Lebih kepada sosialisasi dan promosi agar pangan lokal itu bisa menjadi salah satu pilihan. Iya. Jadi mungkin dari seminggu bisa 1 kali pakai hanjeli. Kalau dulu kalau waktu program akhir ada
one day no rice. Jadi tiap hari itu tidak makan beras. Dan salah satunya ya dari hanjeli, sorghum, mokap itu waktu periode akhir. Oke, luar biasa teman-teman. Kalau belum tahu ya, namanya Pak Ahmad Heriawan atau Pak Aher, itu salah satu kebanggaan PKS juga, menjabat sebagai gubernur Provinsi Jawa Barat. Ada program namanya One Day No Rice. Jadi 1 hari tanpa nasi. Jadi kita berusaha untuk 1 hari mengurangi nasi. Jadi sebenarnya nasi sehat luar biasa, cuman memang dikarenakan dengan situasi sekarang keterbatasan lahan, keterbatasan berbagai macam sumber daya, sehingga mungkin mari kita sedikit kurangi untuk bisa memperpanjang jumlah stok yang ada, agar plus belajar juga untuk menggunakan pakan alternatif lokal. Dan ini sudah ada, ini salah satu contoh Umi ya. Karena bisa juga dengan yang namanya sorghum, mokap, kemudian singkong dan lain semacamnya, jagung juga. Karena memang sumber karbo kan banyak ya, termasuk ubi gitu kan. Nah, jadi memang belum dibiasakan. Semoga kedepannya lebih biasa lagi. Tapi gini Umi, kita lanjut ya untuk untuk produk UMKM-nya. Tantangan terberat Umi ketika memulai ini apa Umi? Karena kan setiap usaha pasti ada tantangan Umi gitu. Iya, pasti. Karena memang hanjeli itu sesuatu yang dulunya belum begitu familiar ya. Bagaimana ketika kita nge-branding sesuatu yang memang belum familiar bisa dikenal oleh masyarakat gitu kan. Terus dari makanan juga dari segi rasa gitu kan, yang memang alternatif tapi rasanya belum kena, percobaan yang memang banyak gagal dan lain sebagainya. Bagaimana menciptakan sehingga kita mendapatkan resep yang bisa disukai masyarakat, itu pasti prosesnya. Karena memang untuk di Google sendiri kan, kalau untuk olahan pangan yang lainnya sudah ada ya, misalnya kita cari bikin brownies dari mokap suka ada. Belum bikin ini dari apa gitu. Kalau untuk hanjeli di Google juga belum ada, untuk olahan apapun dari hanjeli belum ada. Oke, jadi ini inovasi. Jadi wajar kalau memang banyak tantangan, banyak halangan, karena ini baru pertama kali. Berarti Umi sudah dari kalau hutan lebat itu Umi sudah mulai membuat jalan sendiri. Akan sangat susah, tapi itu akan mempermudah kami yang di belakang Umi untuk terus mendorong Umi. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk selain untuk mencoba mengurangi nasi, juga untuk bisa membuat pakan. Bukan pakan ya, kalau pakan itu kalau ke hewan, kalau ke ternak ya, pangan alternatif. Jadi kita bukan hanya untuk hanjeli, tapi juga untuk mokap. Pangan lokal lainnya gitu kan. Ya, pangan lokal lainnya. Jadi bukan hanya untuk hanjeli ya. Jadi sekarang kan sedang digadang-gadangkan sorghum untuk pengganti pembuatan mie kan. Oh, ada sorghum. Oke. Jadi sorghum nantilah teman-teman cari di Google ya, sorghum itu apa. Jadi itu bisa untuk bahan pengganti terigu. Iya. Ya, yang bisa diolah hingga menjadi mie roti dan semacamnya. Jadi itu produk sorghum. Jadi itu kita produk lokal. Jadi kita memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan kita untuk diolah dan dikembangkan. Iya, betul. Sehingga ada alternatif menu varian baru untuk makan. Betul. Tidak bisa menggantikan tepung, terigu, gandum ya, tapi intinya kita punya alternatif makanan baru yang dari pangan lokal, dan itu yang perlu kita support. Artinya apa? Ditanam sendiri oleh tetangga kita, keluarga kita. Jadi hilirnya benar-benar dari lokal. Betul-betul dari lokal. Ditanam oleh keluarga kita, tetangga kita, di tanah kita. Dan dimakan oleh kita. Itu suatu kebanggaan tersendiri. Jadi semoga kedepannya bisa banyak muncul lagi pangan alternatif lainnya. Berarti Umi selain tantangan dari pengolahan, kan ini juga Umi, kan ini betul-betul baru loh Umi. Tadi sudah dijawab ya teman-teman, kalau untuk kepikiran sudah, tapi istilah nama kok mau-maunya Umi menjual, memasarkan barang yang baru. Ini tantangannya gede loh Umi. Perlu edukasi dulu lah, perlu sosialisasi. Ya sih, tadi kan harapannya kalau misalnya hanjeli bisa dijual, mudah-mudahan kan hanjeli itu kan nanamnya pinggiran ya, dijadikan tanaman pokok gitu kan bisa. Iya, jadi kan bisa tambah nilai tambah berkembang juga gitu istilahnya. Jadi tidak menggantikan yang di komoditas tumpang sari ya. Jadi di bawahnya itu cikur, jagung dan semacamnya. Nah, celek 1 hanjeli, celek 2 hanjeli, 3 hanjeli. Tidak menggantikan yang pokok. Iya. Jadi tapi ini dijadikan bonus mungkin Umi ya. Iya, betul. Ketika udah jadi kita bisa olah menjadi pangan alternatif.
Jadi teman-teman di saya pribadi ya, saya ini orang Ciamas di Kamalnya. Hanjeli itu udah, itu Hanjeli di mana itu udah harus berpikir ulang Umi, Hanjeli itu di mana, jangan kumaha deui karena teman-teman mungkin beberapa teman-teman Langga udah gak tahu Hanjeli itu seperti apa. Tapi ini jadi PR bagi Langga, harus segera pulang ke rumah cari Hanjeli. Masih ada nggak di Langga gitu? Kalau nggak ada kita wajib berkunjung ke rumah Umi untuk mungkin bisa lihat juga, kemudian juga mungkin bisa ikut juga menanam sehingga mungkin untuk Hanjeli bisa ada di mana-mana. Ya biar jadi kebanggaan kita semua. Jadi semua kita doakan ya semoga Hanjeli bisa menjadi pangan alternatif untuk Indonesia dari Sumedang. Itu luar biasa. Tepuk tangan buat Umi. Amazing sekali, luar biasa. Inspirasi bagi kita semua. Nah Umi, untuk pemasaran ini Umi, berarti kan kalau untuk 33 kilo ya teman-teman, karena baru tadi sekali itu Umi ngirim 33 kilo via ekspedisi ke Karawang. Berarti sebenarnya peminat untuk Hanjeli itu ada Umi? Insya Allah ada, karena memang tapi masih terbatas segmen pasarnya masih terbatas. Orang-orang tertentu. Iya, misalnya komunitas sehat, komunitas organik gitu. Masih belum segmen pasarnya belum terlalu terbuka lebar gitu. Oke. Jadi masih harus berjuang untuk pangan lokal Indonesia. Oke. Jadi ada butuh waktu lagi ya teman-teman, karena untuk mengenalkan produk itu memang butuh waktu dari mulai segi pemasaran. Tapi kan ini kalau udah kemasan seperti ini udah luar biasa cantik, tinggal mungkin sedikit lebih disosialisasikan lagi Umi. Dan semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih tahu bahwa ada produk yang namanya beras Hanjeli, kemudian juga teng-teng dan semua turunan dari beras Hanjeli itu ada siap sedia. Jadi teman-teman bisa pesan juga Umi. Insyaallah. Okay. Di koperasi fantastik. Oke. Ya teman-teman, tapi kan kalau ke Walu itu jauh. Ini ada kontak yang bisa dihubungi nggak Umi kalau untuk produk Hanjeli? Ada ya, di belakang juga ini ada. Boleh disebutkan Umi? Boleh. Oke. Teman-teman, ini ada namanya KWT Fantastik Sumedang Indonesia. Ini kalau teman-teman ingin pesan bisa langsung ke 081 320 235 933. Ini ya pokoknya semua produk dari Tun Hanjeli ya, termasuk dari berasnya juga. Atau juga kalau ingin lebih tahu tentang Hanjeli, silakan datang langsung ke Cikawung ya Umi ya. Iya, Cikawung, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado. Dusun Cikawung, Desa Sukajadi, Kecamatan Wado, di Wado, di Kecamatan Wado. Jadi luar biasa sekali. Hanjeli, beras Hanjeli ya. Pokoknya mah kalau udah jadi seperti ini, berarti ini bijinya Umi. Iya, itu jadi berasan kalau bijinya seperti ini. Oh, jadi gede-gede ya sebetulnya mah. Berarti ini nggak ada, kita udah punya alat khusus. Ada alatnya. Oke. Jadi kalau nanti lah silakan dari Google, cuman kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah ini salah satu bentuk asli dari biji Hanjeli. Ketika sudah kering, sudah betul-betul kering, ada alat yang bisa processingnya menjadi seperti ini. Kalau udah seperti ini tahan berapa lama Umi kalau udah dikupas seperti ini? Karena kita tidak pakai pengawet ya, cenderung ya paling sekitar 3 bulan lah. Kalau udah seperti ini. Tapi kalau masih dalam bentuk gabah seperti ini? Tahun 2 tahun bisa. Tahun 2 tahun bisa. Penyimpanannya tidak terlalu lembab lagi. Oke. Berarti keawetannya bersama dengan beras Umi ya. Karena kan beras itu kan selama di dalam bentuk gabah itu bisa tahan sampai 1 tahun mungkin Umi ya. Ini juga bisa tahan sampai 1 tahun. Jadi kalau kita tanam sekarang, panen sekarang itu 2 tahun kemudian masih bisa dikonsumsi. Luar biasa. Jadi memang pangan alternatif untuk masa depan. Bisa disimpan dalam durasi waktu yang sangat lama, cukup lama ya. 2 tahun cukup lama loh. Jadi itu dalam bentuk gabah seperti ini. Nah, gabah seperti ini. Nah, ini yang untuk versi kecilnya. Yang udah berasnya ya, udah tinggal tanah, udah jadi. Luar biasa sekali Umi ya. Jadi memang betul-betul inovasi bagi Sumedang dan Indonesia pada umumnya. Tapi Umi gini, kalau kita bicara Sumedang kan sekupnya memang 26 kecamatan. Tapi kalau kita bicara Indonesia lebih gede. Tapi kalau bicara internasional, mungkin nggak ini jadi salah satu pelopor inovasi terbaru untuk dunia pangan, teknologi makanan itu Umi? Karena mungkin untuk yang bergerak di bidang Hanjeli masih terbatas ya. Berarti bisa mengklaim bahwa ini tingkat nasional juga Umi? Iya, bisa jadi sih. Jadi karena memang untuk yang bergerak di Hanjeli itu untuk di Indonesia yang masih berjalan di Wado dan di Sukabumi.
Di Indonesia hanya 2 tempat. Ya masih sedikit, sangat sedikit lah yang bergerak di Hanjeli itu. Hanjeli. Ada sih, cuman memang yang masih berjalan atau eksis di Wadas sama Sukabumi yang saya tahu. Ada, cuman memang jarang gitu ya. Jadi 1 banding, misalnya UMKM-nya 1 banding 10 atau 1 banding 100 dengan UMKM dengan produk yang lainnya. Oke, jadi yang bergerak di bidang Hanjeli itu satu Indonesia. Ya, hanya 2 wilayah ya, itu Swado dan Sukabumi yang masih berjalan. Berarti kan kalau memang ini dibawa ke ranah internasional bisa saja terjadi begitu ya. Karena memang ini inovasi sekali teman-teman. Jadi gini, saya gambarkan ya. Hanjeli itu tanaman kurang lebih mirip apanya tuh? Tanaman serelia. Nah, serelia itu seperti gandum, sorghum, kemudian hanjeli. Jadi itu kurang lebih satu keluarga, satu genus kurang lebih. Betul genus? Ya, sejenis ya. Ada genus, ada kingdom dan semacamnya, lupa itu untuk istilah-istilahnya. Cuma masih satu family lah, satu keluarga. Yang mana ini merupakan istilah nama apa ya? Yang memang buahnya di luar, di atas, jadi terkena sinar matahari. Iya. Diolah kemudian hingga menjadi seperti ini. Jadi memang ini di Langga udah dibuang loh ini. Jadi ini ada inovasi loh. Di Langga itu hanjeli sudah mulai kurang. Tanaman liar ya. Tanaman liar, dianggapnya liar. Jadi kalau ada hanjeli sahabat buang. Kadang mungkin juga jadi seperti Langga bilang untuk pakan alternatif ternak. Jadi memang dianggap kurang begitu sesuatu, tapi di tangan seorang Umi Nisa ini bisa jadi komoditas. Jadi sesuatu yang bernilai dan memberikan manfaat banyak bagi masyarakat. Dan bagi Indonesia pula ya, ini prestasi sekali bagi Umi Nisa. Amazing sekali. Dan plus juga ini udah jadi turunannya, jadi memang amazing. Umi ngebayangin nggak bisa jadi gede seperti ini, Umi? Enggak sih, karena memang maksudnya ya, tapi cita-cita kita kan pingin sesuatu yang besar juga kan ya istilahnya. Ya, walaupun itu proses gitu istilahnya. Ngebayangin cita-cita mah Hanjeli itu bisa banyak dikonsumsi masyarakat gitu kan. Terutama nanti di rumah sakit yang punya misalnya penyakit gula itu jangan dikasih lagi beras gitu, dikasihnya sorghum, Hanjeli ataupun memang yang kandungannya jauh lebih ringan gitu. Kedepannya seperti itu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus karena memang glutennya lebih rendah. Sorghum kan gluten free gitu kan, mokap juga gluten free gitu istilahnya. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan rumah sakit, dengan hotel sehingga penggerak pangan lokal itu istilahnya mah ya bisa lebih tumbuh dan berkembang gitu. Seperti itu. Amin, luar biasa, kita doakan ya teman-teman. Diharapkan ya kerjasamanya gitu. Ya. Jadi tapi ada nggak Umi sampel gratis? Jadi maksudnya mah cuma satu kali buat bubur lah, buat mungkin next kalau teman-teman main ke Wado nanti ada souvenir ya dari Umi ya. Seluruh dari Umi itu mungkin mungkin 2 sendok 3 sendok memang untuk sampel. Jadi teman-teman bisa buat di rumah sendiri untuk minimal bubur dan semacamnya. Jadi bisa ada membandingkan bagaimana untuk yang Hanjeli dan juga untuk beras. Karena teman-teman nggak perlu kita makan tiap hari ya untuk Hanjeli ini, cukup mungkin merasakan dulu seminggu sekali bagaimana reaksinya, karena akan sangat sulit merubah kebiasaan. Ketika kita terbiasa dengan nasi tiba-tiba berubah menjadi Hanjeli itu butuh penyesuaian. Luar biasa, tepuk tangan buat Umi Nisa. Kita lanjutkan Umi ya, ini untuk UMKM secara umum. Menurut Umi, UMKM sekarang di Sumedang itu sudah bagaimana keadaannya Umi? Ya, kalau menurut Umi sih, alhamdulillah dari tiap tahun itu ada pertumbuhan lah ya, ada peningkatan. Apalagi selama masa pandemi, walaupun kemarin pasca pandemi UMKM juga terkena dampak gitu kan. Tapi banyak yang berinovasi, banyak tumbuh UMKM baru yang berinovasi gitu kan. Apalagi sekarang peran pemerintah terhadap UMKM bisa dikatakan jauh lebih meningkat lah. Oke, jadi teman-teman ini saya sedikit cerita. Dulu itu sekarang saya dari dulu saya bergabung dengan salah satu komunitas UMKM namanya KES, Komunitas Petra Sumedang. Saya kurang lebih ikut tahu juga sedikitnya tentang bagaimana perjuangan teman-teman untuk bisa berdagang di masa pandemi. Udah mah riung-riungan dikurangi. Kemudian juga online juga mungkin belum terbiasa untuk beli online semacamnya.
plus juga kondisi ekonomi yang sedang butuh bantuan banyak. Jadi daripada beli hanjeli kita lebih fokus dengan beli makan. Jadi memang itu yang kita tangan berat pada waktu itu. Cuman memang dengan beriringnya waktu sekarang pandemi sudah mulai berkurang sehingga mungkin geliat UMKM semakin kuat lagi. Berarti sekarang UMKM siap melesat Umi itu. Bismillah. Luar biasa. Tantangan UMKM di Sumedang apa itu Umi? Untuk teman-teman di luar sana Umi? Mungkin tantangannya harus bisa berinovasi, yang pertamanya itu, yang keduanya juga harus bisa yaitu berbisnis secara online juga gitu kan, harus benar-benar menguasai teknologi lah istilahnya. Dan mungkin alhamdulillah, tapi bukan menjadikan tantangannya, legalitas juga harus dijalani gitu ya, harus tantangannya mungkin semakin banyak kompetitor gitu kan, tapi semakin banyak kompetitor juga akan membuat UMKM satu sama lain akan lebih kuat lah gitu. Siap Umi, berarti memang inovasi tanpa batas. Ya, betul. Jadi dengan berkembangnya teknologi bukan berarti membuat kita justru malah stay di rumah, atau enggak juga malah udahlah terima pasrah enggak ya, tapi lebih kepada bagaimana kita berinovasi mengimbangi bagaimana pergerakan zaman sehingga membuat kita bisa bersaing dengan banyak orang lagi. Ya. Karena dengan kondisi sekarang mau tidak mau kita harus bisa berinovasi, Ya. mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita masih nyaman dengan jualan keliling itu bisa juga sebenarnya, bisa juga. Tapi dengan kondisi jarak setiap hari itu akan lelah juga, akan menemukan titik lelah sehingga mungkin pengembangannya maksudnya tidak lebih luas gitu kalau. Ya, jadi yang beli itu hanya sebatas yang dia lalui. Ya, Enggak semua orang yang memang ada di mana sehingga memang ketika kita sudah mengimbangi perkembangan zaman, sekarang kan ada marketplace Umi ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada Blibli, ada Bukalapak dan lain-lain, sehingga itu bisa membuat kita lebih mudah untuk show up, berjualan, sehingga mungkin produk-produk kita jauh lebih bisa cepat untuk dipasarkan. Jadi yang konvensional itu bagus, tapi marilah kita ikut juga, walaupun nggak menjadi pokok ya, untuk bisa ikut dalam marketplace sehingga bisa dibuat lebih mudah. Kalau untuk pemasaran sendiri Umi, pemerintah Sumedang apa yang digalang-galangkan Umi itu? Alhamdulillah sih peran pemerintah khususnya di UMKM sekarang dibuka gerai-gerai forum UMKM. Oh ya betul. Di setiap kecamatan itu kan, di IPP dan di beberapa tempat yang memang strategis dibukakan gerai-gerai UMKM. Ya. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Jadi teman-teman di Sumedang ya khususnya ya, Pak Doni, Bapak Bupati kita itu membuka banyak peluang ya Umi ya. Jadi bagi semua UMKM di Sumedang yang ingin ikut berjualan itu bisa menitipkan di beberapa tempat Umi ya. Iya, di IPP. Di IPP, di Samsat, di MPP, dan juga ada yang memang gerai per kecamatan. Itu. Jadi itu pemerintah juga sudah ikut serta memberikan fasilitas kemudahan buat UMKM untuk mengembangkan usaha. Betul. Dan perizinan juga tidak sekarang dipermudah gitu, akses modal juga dipermudah. Alhamdulillah sih peran pemerintah untuk UMKM sudah ada peningkatan lah. Luar biasa. Jadi memang tinggal bagaimana kita giatnya dalam mencari informasi, dalam mengolah produk, dalam memasarkan produk. Luar biasa. Tepuk tangan buat Umi. Umi, ada beberapa orang yang mungkin masih bingung dengan mau usaha apa. Ada nggak masukan dari Umi untuk teman-teman yang di luar sana yang mau belajar untuk usaha? Yang pertama harus semangat dulu ya, karena tanpa semangat ya tidak punya ruh lah gitu istilahnya. Dan konsepnya berjualan itu saya ingat kata pendamping usaha saya itu, jadi di sini ketika kita berjualan atau mengembangkan produk itu ada konsep tolong menolong gitu. Maksudnya tolong menolong di sini adalah bagaimana ketika seseorang itu membutuhkan sesuatu yang dia butuhkan, salah satunya pangan lokal atau produk-produk yang memang dia butuhkan, seperti itu sih. Jadi itu membuat itu semangat kita gitu bertambah, dan yang paling penting adalah jangan takut untuk mencoba. Oke, itu ya teman-teman, salah satu tips luar biasa dari Umi untuk bagaimana kita mulai usaha. Nah, kalau untuk modal gimana Umi? Di sana kan beberapa, bahkan mungkin Langga sendiri kalau ketika memulai usaha modal. Itu ada tambahan nggak dari Umi untuk bagaimana akses permodalan?
Kalau permodalan sih pemerintah sendiri khususnya Kabupaten Sumedang udah menyediakan program KUR ya. Sekarang akses KUR itu dipermudah. Dan istilahnya mah kalau untuk mulai usaha juga untuk standar kecil, kalau untuk makanan tidak terlalu membutuhkan uang yang terlalu besar gitu, asal ya itu tadi ada niat dan ada semangat seperti itu. Oke, luar biasa. Teman-teman, terima kasih telah hadir bersama dengan kami walaupun memang tidak live ya, tapi semoga esensi dari pengalaman, cerita, kemudian juga semangat bisa tertular untuk kita semua. Luar biasa. Umi, terakhir closing statement, apa yang ingin Umi sampaikan khususnya kepada semua orang mengenai usaha, mengenai semangat kerja, mengenai perjuangan, mengenai doa, mengenai kesabaran, apa yang ingin Umi sampaikan? Intinya terus semangat untuk berbuat yang terbaik, dan kuncinya adalah konsisten. Kalau pami bahasa Sunda mah kedah matuh supados mati. Asik. Jadi konsisten. Jadi tong tepika hiji nyegang, kedua kemana, jadi nggak konsisten. Jadi matuh supaya mati. Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Umi Nisa, luar biasa. Teman-teman, terima kasih telah hadir bersama dengan saya dan juga dari Umi Nisa. Mohon maaf dalam kekurangan. Umi, hatur thank you luar biasa telah hadir bersama dengan Langga di PKS TV. Semoga the nextnya kita bisa ngobrol lagi, memberikan semangat lagi, inovasi lagi bagi teman-teman di luar sana. Teman-teman, terima kasih. Umi, terima kasih. Angga tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.